bersama Mawa'idul Husna yang akan disampaikan oleh Al-Habibana Muhammad Firman Al-Idris. Kepada beliau waktu dan tempat falyatafaddal mashkura. Diharapkan kepada seluruh para jamaah dan para hadirin dan anggota FK Mabes untuk mendengarkan tausiah ini dengan khidmat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan orang Madura namanya. Madura itu semangat ucap salam. Salam itu sunnah atau wajib? Jawab, salam itu sunnah atau wajib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, alladzi an'ama alaina bi anwa'i imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahumul azimul akbar, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam alladzi ja'alallahu khairu khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih limaqalikal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatum baina yadayhim. Al-ayah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, iza ahabbahullahu abdan ibdalahu. Ma'asyiral hadirin, mu'minin wal mu'minah, muslimin wal muslimah yang insyaallah selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita memulai, salam penghormatan kepada Ketua Umum DPP Bapak Haji Holil yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan keberkahan untuknya. Dan juga yang kita hormati Panglima DPP Bapak Andi Wijono dan juga Abu Bakar Siddiq Wakapolsek Kebonjeruk, Nurul Huda Letkol Penasehat FKM Bapak Husain, penasehat FKM Bapak Nasir, dan juga Bapak Marwi, Bapak Rosidi, Bapak Husni, Bapak Roni, dan semua bapak-bapak yang ada di sini. Habis semua gua buat ginian doang nih. Yang insya Allah bagi tuan rumah yang baru saja tadi diberikan SK-nya Bapak Maulana Fauzi, insya Allah organisasi ini diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa azamatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita semuanya, saya dan anda, berada di tengah-tengah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu azamatu. Allah raja langit dan bumi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang menggenggam kehidupan dan kematian, Allah yang menggenggam kemiskinan dan kekayaan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam kebahagiaan dan serta kesedihan,
Maka malam hari ini adanya pengukuhan, adanya tasyakkur bi ni'mah kepada Allah. Anda dan saya dihadirkan oleh Allah atas izin dari Allah yang insya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia tersenyum dengan umatnya akhir zaman yang insya Allah Anda dan saya mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nantinya. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, apa tanda bukti bahwa Engkau mencintai hamba-hambamu wahai Allah?" Sebagian nabi dan rasul nanya sama Allah, "Ya Rabb, buktinya apa bahwa Engkau mencintai hamba-hambamu ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat qudsinya, "Idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikr, fa'lam anni azintu lahu dzalik wa anni uhibbu." Wahai para nabi, apabila engkau ingin tahu bukti bahwa aku mencintai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mudahkan kakinya, aku mudahkan lisannya, aku mudahkan telinganya, aku mudahkan hatinya, birruh futuh abwabal maghfirah. Dia mendekatkan diri kepadaku baik sendiri ataupun berkelompok. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari wal Imam Muslim bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada satu kelompok yang di dalamnya mereka semua itu memuji Allah, memaha besarkan Allah, memaha agungkan Allah, memaha tunggalkan Allah, menghilangkan kata aku di dalam dirinya. Wahai Allah, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak hebat, kau yang hebatkan. Aku tidak kaya, kau kayakan. Aku tidak mulia, kau muliakan. Ketika ada seorang hamba yang iman di dalam hatinya menghilangkan kata aku, maka terjadilah satu forum FK Mabes yang insya Allah ridhoi seluruhnya. Amin ya Rabbal. Tadi slogannya gimana yel-yelnya? FK Mabes, sallu ala Nabi Muhammad. Oh, awalnya siapa kita? FK Mabes gitu ya. Diulang ya. Siapa kita? Siapa kita? FK Mabes Jaya, NKRI harga mati, takbir, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Masya Allah. Tepuk tangan ge. Pelit amat kayaknya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, malam-malam ini kita hadir karena Allah ngizinin kita. Kita dimudahkan, kita punya kaki datang kemari. Malam ini di bulan yang mulia Rabiul Awal, Masya Allah tabarakallah. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam firman-Nya Allah, duribat alaihimuz zallatuhu, bahwasanya ada sekelompok orang yang memang semuanya itu sebagiannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Ada orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Kenapa mereka semua dihinakan oleh Allah? Kenapa mereka semua itu tidak dimuliakan oleh Allah? Karena mereka jauh kepada Allah. Mereka semua jauh kepada nabinya, tidak berakhlak kepada Allah, tidak berakhlak kepada nabinya, illa kecuali mereka yang apa? Yang malam hari ini hablim minallah wa hablim minan nas, mereka berpegang teguh kepada tali agama. Maka malam hari ini FK Mabes mengkuatkan daripada tali agamanya, mempersatukan kesatuannya bersama ideologinya. Pancasila menjunjung tinggi bahwasanya ketika saya membuka artikel, ada sahabat-sahabat saya yang buat artikel status, saya pelajari, saya lihat. Maka forum ini adalah forum yang insya Allah bermanfaat dan barokah. Setiap malam minggu sahabat-sahabat Madura selalu berkumpul. Ada yang jualan usaha nasi bebek,
ada yang jualan apa ya biasa, sate, cuman yang di Tomang doang agak ngeyel, keluar dari koridor Madura nih. Ada yang jadi bos laptop kan gitu, ini keluar nih. Maka setiap malam minggu adanya perkumpulan-perkumpulan biasa, muncul satu ideologi, satu ide, satu visi, satu misi. Maka ketua umum kita ini kita doakan biar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Kenapa Pak? Mohon maaf. Ini yang hadir semua emang betul ciptaan Allah, tapi beda pemikiran, beda karakter, beda sifat dan watak, tapi dikumpulkan dalam satu wadah, dikumpulkan dalam satu organisasi yang berbondong-bondong untuk menyalurkan sebuah kebaikan, berkedaulatan yang sangat luar biasa. Sehingga perkumpulan ini bukan hanya sekedar perkumpulan pada umumnya, tetapi ini perkumpulan yang dirasakan dengan naluri cinta dengan tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat muslim mukmin ini adalah bersaudara. Dan damaikanlah kepada mereka yang sedang berselisih. Maka dikumpulkan ini kita semua hadir menyaksikan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa dahsyat, di dalamnya memuji Allah, di dalamnya memaha besarkan Allah, di dalamnya memaha agungkan Allah, di dalamnya memaha perkasakan Allah, sehingga orang-orang yang diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu tariqah Qadariyah Naqsabandiyah menghilangkan aku ini bukan siapa-siapa. Ini semua berkat Allah. Allah yang mudahkan. Mereka semua pada datang bukan sebab karena aku. Aku cuman wasilah. Ini semua Allah yang menghebatkan. Ini acara sukses bukan dari perorangan. Ini acara sukses Allah izinkan, Allah ridhoi dan Allah berkahi. Maka hilangkan kata aku. Karena apa? Semakin padi itu tinggi, maka dia akan semakin menunduk. Inilah karakter-karakter orang-orang Madura, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Madura, baik yang dari keluarga Maulana Syekh Khalil Bangkalan sampai seluruh jajaran-jajarannya. Maka terlahirlah ulama-ulama, organisasi-organisasi yang berkumpul menjadi titik satu, berharap agar dikumpulkan bukan hanya di dunia, melainkan dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mantap lah pokoknya lah. Masya Allah. Jadi semangatnya bukan hanya berorganisasi, tapi semangat pula dalam membina, mendidik, asih, asah, asuh, agar regenerasi dari keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Maka karena ini bulan Rabiul Awal, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
menjunjung tinggi daulat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang yang sudah la ilaha illallah maka wajib menjalankan 12 kalimat la ilaha illallah, karena huruf la ilaha illallah ada 12, dibagi menjadi 6, 5 lahiriah, 6 lahiriah dan 6-nya lagi batiniah. 6 yang pertama untuk lahiriah, orang yang sudah la ilaha illallah wajib asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2, orang yang la ilaha illallah menjalankan sholat 5 waktu. Orang yang gak sholat, ada FK Mabes yang gak sholat karena apa? As-salatu imanuddin, sholat itu adalah tiang agama. Kalau ada umat Islam yang notabene katanya iman, tapi dia melanggar perintah Allah, dia gak mau sholat 5 waktu, tandanya merobohkan tiang-tiang Allah. Apabila ada orang Islam yang iman tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, tandanya menjadi musuh Allah. Apabila ada orang FK Mabes yang tidak mau ibadah kepada Allah, tandanya ingin menghancurkan organisasi FK Mabes. Setuju apa tidak? Maka semua yang hadir di sini kudu semuanya yang nggak sholat cemplungin ke tanggul, kan kayak gitu. Kalau perkara yang wajib Pak, mohon maaf. Perkara yang wajib itu nggak bisa pakai dispensasi. Beda kalau misalkan lagi darurat, kena stroke, kan gitu. Orang yang stroke nggak usah sholat nggak apa-apa kalau di masjid atau di musola. Makanya dalam usul fikih, dalam ilmu fikih, kalau orang yang nggak bisa jalan, sholatnya duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, rebahan lah. Kalau nggak bisa rebahan juga susah geraknya, pakai isyarat mata. Apabila tak bisa pakai isyarat mata, pakai hati. Apabila tak bisa pakai hati juga, panggil baru Rosidi, suruh sholatin, selesai. Sampai segitunya untuk ibadah kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang gak mau digunakan kepalanya untuk sujud kepada Allah, dia manusia yang paling kan gitu. Kan gak mau dipakai kepalanya buat sujud kepada Allah, tandanya dia sombong. Dia tidak mengerti dengan apa? Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Atau tabarakallazi biyadihil muluk, meyakini bahwa Allah penguasa kerajaan, baik ada di bumi kerajaan ataupun yang ada di langit. Ini kalau kita ngomongin kerajaan di Indonesia banyak, dan itu Allah yang memegang kekuasaan tersebut. Maka sejatinya kita adalah seorang hamba yang pengen diakui oleh Rabbul Jalil, meminta kepada Allah dengan sebaik-baiknya, wahai Allah, hamba adalah manusia hina dina. Wahai Allah, hamba adalah hambamu yang ingin berharap engkau mendapatkan ridhamu. Aku adalah seorang hamba yang penuh kehinaan, wahai Allah. Sebagaimana ketika ada kisah, ini sampai jam berapa saya ya? Jam 2. Nanti nasi bebeknya jadi nasi ayam loh. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa lagi dikejar sama bala tentara Fir'aun. Ketika udah dikejar, ini rakyatnya Nabi Musa berhenti. Karena di depannya ini Pak, mohon maaf, ada laut, dalam banget. Akhirnya rakyatnya bilang, ya Nabi Allah Musa, ini gimana ini? Di depan laut, kalau kita balik ke belakang ini, ada bala tentaranya Fir'aun. Ini buah si malakama nih, maju mati, mundur mati. Coba ge, pakai imajinasi. Lagi perang nih, beneran lagi perang. Ini kan muncul nih futuhnya. Bener-bener minta tolongnya sama Allah ini kalau lagi dalam keadaan darurat dan lagi tersungkur. Ketika bingung Nabi Musa, Allah memerintahkan siapa? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk mengajarkan doa kepada Nabi Musa. Ya Musa, maukah engkau aku ajarkan doa agar selamat dari bala tentaranya Fir'aun? Mau.
Akhirnya Nabi Musa mengucapkan doa, Allahumma lakal hamdu, wahai Allah segala zat puji hanya untukmu, wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu kami meminta, wa antal musta'an, hanya kepadamu kami mengadu wahai Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan apapun wahai Allah, kau adalah zat al-azim, kau adalah zat yang maha agung. Ketika itu Nabi Musa bawa tongkat, digeprek itu air, push, belah itu lautan. Maka kalau orang-orang Madura kan biasa bawa celurit ya, doa sama Allah. Cuman jangan dijajal di Sungai Tanggul, nggak bakal bisa, tenggelam ya. Maksudnya ini menjadi syariat. Orang yang sedang usaha, orang yang sedang berusaha, berupaya, bekerja, tanamkan dalam hati dia, tanamkan dalam hati kita bahwa Allah paling suka curhat. Allah demen kalau ada hamba-hambanya yang suka curhat sama Allah. Sebagaimana kalau kita lagi curhat sama orang, Pak Ketua lagi pusing nih. Oh kenapa? Anak belum beres sekolah. Ketua yang ngomong sama gua juga. Waduh sama-sama adu nasib ini. Nabi nggak suka kalau ada orang yang suka keluh kesah sama manusia. Bukannya nggak boleh, kayak misalkan minta tolong, minjem dan menceritakan histori kesedihannya, lebih baik nggak usah. Jangan menceritakan histori kita kepada seseorang. Boleh jadi orang tersebut akan bangga akan kesusahan kita, maka curhatnya kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta ya Allah. Minta ya Allah duit 1 M ya 1 minggu ya Allah ya, tolong ya. Ini buat usaha A, B, C, D segala macam. Wa antal musta'an, hanya kepadamu tempat mengadu wahai Allah. Hamba ngadu nih ya Allah nih. Ini udah dikasih amanah nih Mas Fauzi kayak gitu, Mas Fauzi minta sama Allah. Ya Rob, aku sudah diberikan amanah wahai Allah, tolong bimbing aku ya Allah. Jangan sampai nafsuku yang mau membimbingku wahai Allah. Aku bukan apa-apa wahai Allah, Engkau yang menghebatkanku wahai Allah. Gitu Mas Fauzi. Agar apa? Terlaksana menjadi ketua DPC Jakarta Barat sesuai dengan arahan dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 tuh sholat. Ketiga zakat. Karena orang Madura ini paling doyan sama zakat. Orang Madura ini paling demen sama hadiah. Orang Madura ini paling hebat sama sedekah. Makanya awal-awal saya datang ke Madura itu Masya Allah, alhamdulillah, dakwah di Madura kita. Malam berangkat saya bersama jamaah, istri sama anak naik kereta, terkantuk-kantuk di kereta. Karena perdana nyampe di Surabaya, ini tiba-tiba Pak, saya teringat ada satu min auliyaillah selain daripada Sunan Ampel. Saya nyampe, saya ngopi, akhirnya saya buka Mbah Google, ulama Habib yang ada di Surabaya, keluar dia. Namanya Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus atau Habib Husain bin Muhammad Al-Idrus, disebutnya itu Habib Neon. Akhirnya saya minta izin sama panitia yang jemput saya untuk saya datang nuwun sewu kepada Habib Husain. Enggak nyampe di situ, beres baru Sahibul Wilayah Maulana Hadratus Syekh Mbah Khalil Bangkalan. Udah selesai, enggak nyampe di situ. Nyampe ke rumah hajat, enggak tidur, ngobrol terus. Sampai kapan? Terus sampai mau acara. Pas acara gua ngantuk karena kebanyakan ngobrol. Masya Allah. Tapi ba'dadus bi ni'mah, begitu sangat luar biasa. Orang-orang Madura begitu sangat luar biasa antusias dan cinta. Maka dari dulu para guru-guru kita mengajarkan mencintai ulama dan habaib. Salah satu organisasi ini harus dijaga, jangan sampai masuk fitnah meskipun itu ujiannya. Jangan sampai, ingat, iblis tidak akan pernah diam ketika ada satu kelompok yang kelompok tersebut harmonis, kelompok tersebut ideologinya sama, kelompok tersebut memiliki keimanan.
maka ada curut-curut iblis yang masuk di tengah-tengah organisasi yang niatan karena Allah. Fitnah, adu domba, namimah. Karena kenapa? Di zaman sekarang era digital milenial, banyaknya pencucian otak melalui handphone dan gadget yang lainnya. Makanya antum dan kita semuanya alhamdulillah punya guru-guru mursyid yang mendidik kita, membina kita agar kita masuk ke dalam golongan ihdinas siratal mustaqim, jalan-jalan orang yang lurus, sehingga matinya kita husnul khotimah. Ya Rabbal. Zakat. Yang keempat puasa. Yang semuanya ya puasa kalau Ramadan. Senin Kemis fadl yang sunnah-sunnah. Yang kelima pergi haji. Insya Allah semuanya bisa datang pergi haji. Ya Rabbal. Udah pada daftar belum tapinya? Ya nggak kepake amin ya itu mah. Daftar dulu. Yang penting daftar sama punya duit. Syaratnya 2. Nabung sama suka talbiyah. Labbaik Allahumma. Ini yang sudah la ilaha illallah wajib menjalankan 6. Yang terakhir jihad fisabilillah. Orang yang la ilaha illallah wajib untuk jihad fisabilillah. Beb, pertanyaannya, ini jihad fisabilillahnya kita kayak gimana? Indonesia lagi damai-damai aja. Gak ada satu peperangan seperti negara kita di Palestina, saudara-saudara kita. Jihadnya kata alim ulama Syekh Nawawi mempresentasikan. Makanya nikmat jadi orang-orang Islam. Ditanya apa itu Islam oleh Syekh Nawawi, maka dijawab oleh beliau, huwa dinul ladzi ba'asallahu bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas was sa'adatihim. Islam itu adalah agama yang diberikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad merealisasikan, menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam sampai kepada kita. Tujuannya cuma 2, jadi orang Islam. Kenapa? Pertama, lihidayatin nas, mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk dari gimana? Ngaji, taklim. Karena kalau cuma hanya sekedar sholat tapi nggak ngaji, dia seperti orang yang pakai baju tapi nggak pakai celana, jamaah. Makanya ajak anak-anak kita, istri kita, diri kita untuk thalabul ilmi fardhatun ala kullil muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin wal muslimat. Lalu jihad yang seperti apa? Jihadin nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ini kan paling sulit, Pak. Jihad melawan hawa nafsu ini paling sulit. Maka ada dauh daripada ulama, paksakan nafsumu untuk merasakan pahitnya taat. Pak, mohon maaf, yang namanya taat itu pahit. Habis dagang, habis usaha, habis kerja, ada pengajian, ada rutinan. Ini kan mesti dipaksa nafsunya untuk merasakan pahitnya taat. Tetapi bilang sama itu nafsu, sebagaimana nafsu tersebut mengajak kita kepada manisnya maksiat. Maksiat itu jawab yang kompak. Maksiat itu pahit apa enak? Enak. Tapi ntar di neraka diinjek kalau kagak tobat. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, paksa. Karena dinamis iman tersebut, kadang dia naik, kadang dia turun. Karena iman tersebut biar istiqomah, iman tersebut biar baik, nggak harus turun. Al-imanu yazidu wa yankusu, yazidu bitta'atihi wa yankusu bil ma'siyati. Iman itu sifatnya dinamis, hadirin. Kadang dia naik semangat. Beb, ciri orang yang imannya naik gimana? Apakah sholat 5 waktunya rajin? Bukan. Kalau sholat 5 waktu itu udah
harga mati. Itu modal awal. Orang yang imannya sedang naik memperbanyak sunnah. Sholat sunnah qobliyah badiyah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Itu imannya naik. Wayan kusubil maksiyah. Kenapa imannya turun? Karena rajin matanya digunakan dengan hal-hal yang haram, mendapatkan dari rezeki yang haram, dikeluarkan untuk yang haram. Maka orang-orang tersebut, bayangkan, ada kucing, ada tikus. Ada apa Pak? Ada kucing, ada kucing dikasih makan gak Pak? Ayo jawab yang ngomong, kucing dikasih makan gak? Kasih. Tikus dikasih makan gak? Kasih. Makanan kucing sama makanan tikus lebih mahalan makanan tikus. Kalau makanan tikus kudu beli dulu di minimarket. Makanan kucing kita sayang, kita makan ayam, ya sisanya kita kasih sama itu kucing. Karena ules asih kita baik, kita sayang sama itu kucing. Tapi kalau di rumah kita ada tikus, kita beli dulu ke minimarket, kita ambil dulu makanannya, kita taruh. Tujuannya istidraj, untuk mematikan orang tersebut. Maka hai umat Islam, janganlah bangga dengan kekayaanmu, janganlah bangga dengan pangkatmu, tapi kau tak tunduk kepada Allah, maka Allah akan mematikanmu di saat engkau sudah berada di atasnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka jangan bangga, munculkan sifat tauhid yang cinta kepada Allah. Jangan merasa bahwa aku ini begini. Jangan merasa bahwa aku ini bisa kayak begini. Kalian semua tak bisa. Aku bisa berupaya karena ikhtiarku sendiri. Hoi, orang-orang yang hidup yang beragama Islam, dia bisa sukses bukan karena jerih payah dia sendiri. Ada dua yang bisa mengangkat diri derajatnya. Pertama, birrul walidain, cinta, hormat, patuh kepada kedua orang tua. Makanya ketika berhadapan sama orang tua, mohon maaf, bukalah sorban, bukalah imamah, bukalah jubah, jadilah seperti anak-anaknya, selayaknya anak-anaknya. Cium tangannya, peluk dirinya, sentuh hatinya, minta ridho kepadanya. Maka perjalanan kita semua mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah terbagi menjadi dua, hadirin. Ada rahmat yang baku, ada rahmat yang perlu diraih. Rahmat yang baku tanpa harus kita meminta Allah kasih. Kita nggak minta rembulan, Allah berikan cahaya rembulan. Kita nggak minta matahari, Allah berikan matahari. Kita nggak minta tangan kanan dan tangan kiri yang sempurna, Allah berikan. Itu rahmat Allah yang baku. Namun ada rahmat Allah yang perlu diraih, yakni salah satunya adalah hormat kepada kedua orang tuamu. Yang kedua, hormat kepada guru-gurumu. Maka ulama yang hebat, jamaah yang hebat, berdoa kepada Allah bukan minta berkah daripada ilmunya, enggak. Makanya dulu para santi Maulana Syekh Khalil Bangkalan itu nggak pernah minta untuk mendapatkan ilmu yang barokah, enggak. Mintanya santri-santri dulu, ya Allah, tutuplah mata dan telingaku dari aib-aib guru-guruku, wahai Allah, sehingga ketika ada aibnya aku mendengar, ketika ada aibnya aku melihat. Tidak hilang rasa cinta dan mahabbahku kepada guru-guruku. Setuju apa enggak? Jawab yang kompak, setuju apa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bentar lagi ya. Lumayan nih. Mesti begitu kan? Ceramah itu mesti menggelegar, apalagi sama orang-orang Madura. Kalau ceramahnya ketayat, FK Mabes Jaya, FK Mabes Jaya. Udah Bib, turun dah. Kayaknya mah lagi kena tipes kayaknya ya. La ilaha. Itu yang 6 jamaah. Lahiriah wajib jalanin, sholat, puasa, zakat dan yang lain-lain. Beb, lalu yang 6 batiniahnya apa? Ini 1 dan 2 sepaket. Tawakal dan tafwid. Tawakal. Maka Mas Fauzi tawakal. Ketika sudah faiza azam tak fatawakal ala Allah. Bro, Mas, hadirin semua, yuk hadir. Ada taklim. Mas, yuk kita kumpul rapat. Makanya berorganisasi itu mohon maaf,
Jangan cari hidup dalam organisasi, tapi menghidupkan organisasi. Betul apa enggak? Kan rata-rata orang yang kagak ngerti SDM-nya ini yang masih di bawah, wah organisasi lumayan, siang hari Senin makan nasi bebek, ngumpul. Besoknya soto, sehari, 2 hari, 3 hari bawa istri, 4 hari bawa anak, 5 hari sekeluarga. Yang dagangnya males, pindah lapak. Ditanya, sini kemana? Udah pindah. Kenapa? Bangkrut. Bukan, gara-gara lu bawa keluarga. Bukan gak boleh. Boleh, makanya jangan mencari hidup dalam organisasi. Kalau ada rapat, intinya kakinya doyan ngelangkah, gak berat. Maka ketua umum kita atau ketua DPC kita seneng. Kan gitu. Woi, rapat, siap. Rapat, siap. Rapat, insya Allah. Kan insya Allah ini kadang suka dipelintir, Pak. Padahal niatnya emang udah kagak mau. Bilang aja enggak. Karena perbedaan orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji itu kan beda. Orang yang ngaji lebih banyak sabar. Orang yang ngaji lisan lebih banyak santun. Orang yang ngaji akhlak lebih ditongolkan. Kan beda sama orang yang nggak ngaji. Biasanya orang yang ngaji dikasih uji sama Allah, ketemu sama orang yang kagak ngaji. Ucapannya nggak bagus, hatinya nggak bagus, pendengarannya nggak bagus. Maka tawakal dan tafwid seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah. Ibrahim, ya, kamu datang naik ke Jabal Qubais, panggil muslimin muslimat mukminin wal mu'minat untuk datang untuk haji. Dulu itu Mekah, Pak, di Jazirah Arab itu dulu itu banyak bukit-bukit tinggi, curam, udah kayak jin buang anak lah, serem, gak ada orang. Tapi datang ke sana dari Palestina, Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar, anaknya Ismail datang ke sana diperintahkan oleh Allah. Yakni singkat cerita, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk ngajak orang buat ibadah haji. Nabi Ibrahim itu ngomong, Pak, ya Allah, maumu piye? Ya Allah, maumu apa? Suara saya ini radius berapa kilometer aja nggak cukup karena punya kapasitas volumenya. Saya manggilnya gimana? Ini orang pada nggak ada. Ini cuma ada gunung-gunung, bukit-bukit, gunung-gunung, bukit-bukit. Gimana cara manggilnya, wahai Allah? Kata Allah apa? Ibrahim, tugasmu itu cuma manggil. Tugasmu itu cuma ngomong. Yang mendatangkan itu aku. Lalu Nabi Ibrahim ngucap, Ayyuhannas hajju baita rabbikum. Ayyuhannas hajju baita rabbikum. Hai manusia, hajilah ke Baitullah. Maka Mas Fauzi ditugaskan oleh Allah memimpin DPC Jakarta Barat menjadi ketuanya. Tugasnya cuman ngajak. Yuk rapat, yuk ngaji, yuk ibadah, yuk begini dengan hal-hal yang positif. Toh kalau misalkan sebagian orang-orangnya ada yang males dikit, ada yang semangat, ada yang yowes sabar. Karena tawakal dan tafwid dipaketin lagi sama yang ketiga, apa? Sabar. Banyak sabar. Almarhum Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Taufik Ali bin Muhammad Ali bin Umar bin Abdullah Al-Aidrus, bapak saya, sudah 100 hari kemarin meninggalkan kita semuanya, keluarga saya. Ketika sebelum meninggal dunia 1 harinya atau 2 harinya, beliau ngumpulin saya bersama ibu saya. Dek sini, mah sini. Iya Pak, ingat pesan papa. Sabar, sabar, sabar. Karena Allah itu cinta sama orang-orang yang sabar. Tapi sabarnya kita sangat luar biasa. Kenapa? Salah satu tips dan cara agar diangkat derajatnya umat akhir zaman adalah dengan kesabaran. Kalau kita diangkat derajatnya melalui sholat, tumakninah kita tak sempurna, bacaan kita tak hafez, gerakan kita, gerakan semua ibadah kita, ada yang
rusak, ada yang kurang sempurna di dalam ibadah, itu belum tentu bisa mengangkat derajat kita. Yang kedua, dengan sodakoh nggak begitu banyak sodakoh kita, akhirnya diambil jalan yang lebih baik untuk umat akhir zaman, khususnya FK Mabes, untuk diangkat derajatnya oleh Allah penuh dengan kesabaran, insya. Yang selanjutnya ridho, menerima qadha dan qadarnya Allah. FK Mabes jangan pengen cari diakui, FK Mabes jangan pengen dimuliakan, jangan mencari mulia, jangan pengen diakui, jangan pengen dilihat, jangan pengen diagung-agungkan. Kun taliban istiqamah wala takum taliban karamah. Kata Nabi, kata ulama, jangan pernah mencari kejayaan, jangan pernah mencari keistimewaan kepada isnadun ilan nas, tetapi berpeganglah kepada isnadun ilallah. Aku tak bersandar kepada manusia, aku hanya bersandar kepada Allah. Aku tak mencari kejayaan, aku tak mencari kemuliaan, tetapi aku mencari istiqamah. Karena kalau disiplin, kita disiplin istiqomah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memuliakan kita, insya. Contoh, saya lah ketika datang pengennya dihormati, ketika saya datang pengennya gak mau salaman, maunya disalami. Saya lewat gak mau negor, maunya ditegor. Jangan, itu bukan akhlak Nabi. Ya, datang saya nih, ada Mas Fauzi. Wah, Mas Fauzi lewat. Gua mah gak mau negor, gua mah Habib ini bodo amat, emang gua pikirin. Pengennya ditegor. Beb, oh iya Masya Allah, ahlan. Kan gitu, Habib PA nih begitu tuh. Harusnya kita sapa, asih, asa, asuh, siapapun orangnya. Mas Fauzi sehat, Masya Allah, ketemu di jalan, sapa, tegur, kan gitu. Jangan mentang-mentang, makanya hilangkan kata aku. Ridho, sabar. Al-istiqamah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jangan nyari karomah, jangan. Nyarilah istiqomah, disiplin. Ada panggilan rapat, datang. Ada keperluan, datang. Maka la ilaha illallah harus terlaksana, berupaya agar bisa jadi hamba-hamba yang luar biasa. Amin ya rabbal. Itulah la ilaha illallah. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan ya, ini kita semua hadir, berupaya niatin hadir untuk mengamalkan bulan Rabiul Awal, ngamalin buat bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niatin dalam diri kita, ya Allah ya Rabb, hamba datang karenamu ya Rabb, dan hamba pulang karenamu wahai Allah. Kami bentuk ini organisasi hanya mengharap ridho-Mu wahai Allah. Kami membentuk organisasi ini hanya untuk mengharapkan cinta-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami cinta kepada saudara kami ya Allah. Karena kecintaan kami ini hakikatnya bukan hanya ingin berjumpa di dunia wahai Allah, tetapi ingin berjumpa kelak nanti berkumpul di surganya Allah bersama junjungan kita, panutan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin. La salatullah salam ala taha Allah. Salatullah ala yasin. La tawassalna bi bismillah wa bil hadi. La tawassalna
لا وبالحدي يا رسول الله وكل مجاهد بأهل البلد الله صلاة الله 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 على طه لا صلاة الله على ياسين sallu ala Nabi Muhammad. Simpulan jamaah, yuk niat karena Allah, sholat dijaga, perdamaian dijaga, jangan gampang kena fitnah. Sekarang ini udah zamannya akhir zaman, fitnah di mana-mana. Tutup telinga dan mata untuk kita punya tuan-tuan guru, para ulama, para habaib-habaib kita, para kiai-kiai kita. Jagain ulama, jangan mau kena sulutan fitnah. Adanya kita jadi orang Islam, mendapatkan petunjuk, dari mendapatkan petunjuk mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diredai dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf lahir dan batin, tutur kata kurang sopan. Mungkin ada beberapa para hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin semuanya yang insya Allah semua datangnya dari Allah. Dan saya satu lagi minta suratul Fatihah untuk saya punya ibu, siap. Saya punya ibu, biar Allah kasih kesehatan, panjang umur, dan kepada orang tua antum semua. Sembari kita sama-sama tutup doa. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa adwadi wa dzurriyyati wa libahatil kiram fi hadzal majlis FK Mabes, seluruhnya muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bisyiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوفي معه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ما ينبغي لجلال عظيم سلطانك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا المسلمين بجاه سيدنا محمد اللهم سلمنا المسلمين بحق شفاعة سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لمغلق الختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para hadirin, dengan berakhirnya acara Mau'izatul Husna yang ditutup dengan ini dia Pak Haji Holil, Ketua Umum FK Mabes. Wakan 3 Bapak Zohib. Iya, tepuk tangan. Iya, tepuk tangan.
senjatanya orang Madura. Celurit. Oh, Pak Nawari atas kelakon. Mudah-mudahan satenya lancar ya. Has. Oh. Was, awas, Mat. Kancen, Mat. Siapa, Mat?